Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini, pada hari ini kita sudah ada di hari yang ke-7 di bulan Februari ya tahun 2021. Rasanya kita baru masuk hari yang pertama bulan Januari, tapi sekarang kita sudah ada di hari yang ke-7 dan tentulah sekali kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan saya dan saudara ya. Pandemi belum berakhir ya, tetapi kita belum melihat pertolongan Tuhan. Dan saya percaya juga ketika kita juga terus menjalankan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-26. Satu ayat kita akan lihat baca bersama-sama. Yuk. Sudah ketemu semuanya? Amin. Ayo kita baca bersama-sama ya. Kejadian 50 ayat yang ke-26. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Kemudian matilah Yusuf 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Ya, mayatnya dirempah-rempahi. Saudara, Yusuf hidupnya sampai 110 tahun lalu meninggal. Saya tidak tahu umur kita sampai berapa, tetapi yang pasti bahwa semua kita pasti nanti juga akan mati. Ya, jadi tidak ada orang yang ingin seperti ada puisi pujangga, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak ada. Alkitab juga tulis kepada kita, orang yang tertua dalam Alkitab itu umurnya cuma 969 tahun, yaitu Metusalah. Ya, tapi kalau kita bawa pikiran kita pada hari ini ke sana, ya bagaimana ya kira-kiranya orang umur 969 tahun itu hampir 1000 tahun loh. Kira-kira masih sekuat apa ya mereka kira-kira ya? Orang umur kita pada hari ini saja umur berapa? 70, 80 itu sudah perlu banyak ditolong, dibantu. Ya, apalagi yang umur pada hari itu. Tetapi kita tidak boleh bawa pikiran kita pada hari ini kepada di sana. Pada hari itu orang salah satu umur panjang itu karena penyelenggaraan Allah bagi mereka. Ya, karena mereka hidup dekat dengan Tuhan. Tapi umur yang panjang itu tentulah tidak hanya sekedar umur panjang. Kalau kita lihat misalnya seperti Adam itu umurnya juga 930 tahun. Nah, Adam kan orang yang pertama ada di Taman Eden. Ya, di sana dia melihat bagaimana mendengar langsung suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Belum ada firman Tuhan secara tertulis pada hari itu, pada saat itu. Ya, jadi mereka bisa tahu mengenal Tuhan, menyembah Tuhan itu dari mana? Ya, ada orang yang cerita, ada yang sampaikan. Ada yang beritahu kepada mereka, ya. Lalu mereka dengar, mereka bisa percaya, bisa tahu tentang Tuhan. Nah, Adam dengar suara langsung dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia, ya. Berjalan-jalan dalam taman, Tuhan berbicara kepada dia, lalu diberi tugasnya Adam apa, saudara? Tugasnya dia menjaga, merawat taman tersebut, ya, di dalam Taman Eden. Terus apa lagi tugasnya? Memberi nama kepada hewan-hewan. Hewan yang ada di udara, ya kita sebut angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat. Ya, jadi hewan-hewan yang udara. Berapa banyak spesies, saudara pernah hitung yang dari jurusan ini? Berapa banyak spesies pada hari itu? Cukup banyak spesies. Memang ada beberapa nanti kalau kita lihat pada hari ini ada yang mungkin karena bermutasi dan seterusnya. Tapi cukup banyak. Belum yang di udara. Yang baru di udara. Di darat berapa banyak. Terus habis itu yang di laut lagi. Nah, Adam diberi tanggung jawab untuk memberi nama hewan-hewan tersebut. Saya tidak tahu berapa lama dia memberi nama hewan tersebut. Dan caranya seperti apa. Kita bisa bayangkan misalnya memberi nama kepada hewan yang di laut itu bagaimana? Yang di dalam air itu bagaimana? Apakah Adam ikut berenang? Kita tidak tahu, tidak ada informasi. Mungkin saja dia ikut berenang. Berarti mungkin dia pandai berenang. Mungkin. Apakah hewan misalnya datang tiba-tiba dia naik di atas daratan lalu kasih nama saya. Nama saya apa, Adam? Tidak mungkin begitu. Dia bukan main sirkus hewannya. Ya, tidak mungkin begitu. Jadi bagaimana saudara kasih Tuhan? Mungkin Adam tidak tahu mungkin atau mungkin ya Tuhan bawa kepada dia lalu kasih nabi saja. Lalu yang di udara bagaimana? Kamu namamu ini. Terus yang di darat lagi bagaimana?
Jadi sedemikian berat tanggung jawab yang harus diberi kepada Adam. Ya, yang memberi. Nah, tugasnya bukan cuma itu saja, memelihara, menjaga, ya, taman itu, mengusahakan, ya, taman tersebut. Lalu ada tugas juga tanggung jawab secara rohani itu apa? Yaitu bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Nah, setiap kehidupan kita, saya katakan kalau kita lihat firman Tuhan, manusia itu makhluk roh, makhluk rohani. Ya, manusia itu ada roh. Kalau hewan itu tidak ada. Ya, kita makhluk roh. Sehingga dalam kesadaran kehidupan kita ada satu kesadaran moral yang Tuhan taruh. Who am I? Siapa saya? Siapa pencipta saya? Siapa menciptakan saya? Makanya di mana manusia berada, agama itu pasti ada. Entahkan nanti dia cari menurut apanya, ya karena itu. Karena ada satu kesadaran roh. Siapa pencipta saya? Ya, siapa yang menciptakan saya? Sehingga dia bersekutu dengan Tuhan, dia mencari Tuhan. Nah, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu kesadaran lagi yang Tuhan taruh, bahwa saya ini manusia yang berdosa. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah dosa saya? Ya, jadi setiap kehidupan kita pasti ada satu kesadaran dalam kehidupan kita sebelum kita percaya, dan juga pada hari ini saya adalah orang yang berdosa. Adakah orang yang bisa membereskan masalah dosa saya? Ada tidak? Pemimpin hebat bisa tidak membereskan masalah dosa saya? Hewan bisa tidak membereskan masalah dosa saya? Hewan manusia apapun bisa tidak membereskan. Pemimpin manusia hebat apapun bisa tidak membereskan masalah dosa saya. Kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bahkan sampai pada sini, tidak ada seorang pun yang berani berkata, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun pemimpin yang mengatakan seperti itu. Saudara bisa lihat ada tokoh-tokoh di mana? Tidak ada. Hanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi artinya tidak ada seorang pun. Hingga itulah Yesus datang memberikan nyawanya bagi kehidupan ini. Jadi ada satu kesadaran moral, rohani. Siapa pencipta saya? Nah, kalau kesadaran moral ini berarti waktu kita masih ada, waktu Adam itu ada, pada hari itu, pada saat itu, maka salah satu tugasnya dia, tanggung jawabnya dia, yaitu apa? Menceritakan, menyampaikan tentang takut akan Tuhan, tentang pengenalan akan Tuhan. Makanya saudara perhatikan di kitab Kejadian pasal yang ke-5, itulah garis keturunan orang benar. Kalau garis keturunan orang yang tidak benar itu adalah dari Kejadian pasal 4, yaitu garis keturunan Kain, yang akhirnya melahirkan dosa, melahirkan pemberontakan. Ya, tapi garis keturunan orang benar itu dari garis Kejadian pasal yang ke-5. Ya, nanti Adam, Set, Enos, habis itu sampai kepada Metusalah dan sampai kepada, bahkan sampai juga kepada misalnya Henok yang berjalan 300 tahun bergaul dengan Tuhan sehingga dia tidak ada lagi. Pertanyaan kita, dari mana orang-orang ini tahu tentang pengenalan akan Tuhan kalau ada buku pada hari itu seperti ini? Dari mana, saudara? Dari mana mereka bisa tahu tentang pengenalan akan Tuhan? Siapa mengajarkan kepada mereka? Pasti itu siapa? Dari Adam. Adam yang mengajarkan, Adam yang sampaikan, Adam yang cerita tentang pengalaman yang mulia di dalam Taman Eden. Bagaimana hikmat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada dia, memberi nama ya segala ciptaan Tuhan, ya angkatan udara, laut dan darat, dia beri nama semuanya. Saudara, saya belum tahu dan belum ada juga bacaan berapa banyak spesies pada hari itu yang ada. Tapi kalau yang saya baca, pernah saya baca dari bukunya Bapak Pendeta Isa, kalau tidak salah ada berapa ribu spesies, 24.000 atau berapa ribu spesies, semuanya hewan-hewan yang ada. Ya saudara tahu, sekian puluh ribu Adam yang diberi tugas untuk memberi tanggung jawab yang berat, beban yang berat. Tetapi dia harus jalankan, dia harus kerjakan. Ada tugas, ada tanggung jawab, mengusahakan taman tersebut, ya, memelihara, menjaganya. Lalu berikutnya juga setelah peristiwa Taman Eden, ya mereka diusir, ya dari Taman Eden. Sekarang Adam juga bertanggung jawab untuk menyampaikan. Ada tugas, ada masa hidup yang Tuhan beri kepada Adam, 930 tahun sehingga dia meninggal. Dan masa tersebutlah digunakan untuk apa? Bercerita, menyampaikan. Ada tugas, ada tanggung jawab yang ditaruh oleh Tuhan kepada Adam, untuk dia mulai sampaikan, untuk dia mulai beritahukan tentang Tuhan yang mulia, tentang pengenalan akan Tuhan, tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang kita perhatikan dari kitab Kejadian pasal yang ke-5, muncullah yang dinamai, kita lihat ini angkatan orang yang benar.
komunitas yang benar, ya, yang mereka memelihara yaitu kontinuitas, ya, pengenalan akan Tuhan, ya, dari Adam, Set, Enos sampai kepada Henok, ya, bergaul dengan Tuhan. Lalu kata firman Tuhan, ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Lalu dari Henok ini juga nanti muncul, sampai kita perhatikan sampai muncul Metusala, ya, dan akhirnya juga muncul seorang yang bernama Nuh. Nuh yang hidup dengan iman, dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani pasal ke-11, ini tokoh-tokoh yang beriman. Tokoh-tokoh yang apa? Yang disuruh oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Ya, bahtera yang sekali kalau kita lihat saudara-saudara pelajari, ini betul-betul melangkah dengan iman. Membuat dengan iman. Kenapa susah dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan memberikan ukuran kepada dia, ia memberikan ini, dan berikutnya sekarang tentulah bagaimana supaya bahtera Nuh ini, ya, kapal laut yang besar ini, supaya begitu nanti dia naik di atas air tidak bocor, tidak tenggelam, supaya tidak ada celah. Dan sekarang bagaimana merekatkan, ya, antara kayu gofir tersebut, direkatkannya bagaimana? Karena ini bahtera yang besar ukurannya, ini tingkat bawah, tengah, dan atas, ya. Saya bisa katakan, saudara kasih Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa pada hari itu, pada saat itu, Nuh belum belajar hukum Archimedes, bagaimana misalnya sebuah benda mengapung di atas air. Tapi Nuh sudah melakukannya oleh hikmat Tuhan. Makanya itu kenapa akhirnya buat bahtera itu bisa lama gitu. Ya, dia harus, waktu dia buat, dia berjalan, ya, mungkin rasanya Tuhan, ini saya buat ini, kok belum ada hujan, belum apa? Lakukan dengan iman. Lakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia lakukan, dia jalankan. Karena akan menjadi bahtera keselamatan. Ya, dan Yesus, saudara, kita perhatikan, setelah sekian ratus, kurang lebih kalau Nuh membangun bahtera itu, kan umur Nuh waktu Tuhan berfirman kepada dia 500. Waktu air bah itu datang 600. Jadi kurang lebih 100 tahun. Dia membangun yang luar. Sehingga, inilah berjalan dengan iman. Jadi masa itu ada waktu yang Tuhan beri. Dan sesudah peristiwa air bah, Nuh masih hidup lagi 350 tahun. Ya, dan kalau saudara perhatikan, kita lihat, pelajari, itu Nuh itu masih tahun hidup semasa dengan Abram itu 50 tahun. Jadi Nuh masih sempat juga pasti mungkin berjumpa dengan Abram. Karena Abram ini, Nuh ini dari garis keturunannya Sem sehingga lahir Abram. Ya, jadi kita tidak tahu ini sebutannya apa, tetapi tahun 50 tahun hidup semasa. Ya, dan inilah yang mempengaruhi mereka. Jadi waktu yang Tuhan beri, masa hidup yang Tuhan beri kepada mereka, waktu yang Tuhan beri kepada mereka selama mereka ada di muka bumi, pada hari itu, ya, ada tanggung jawab, ada beban, ada tugas yang Tuhan taruh di pundak mereka. Ada tugas secara rohani, dan juga tanggung jawab juga yang lainnya yang Tuhan beri selama masa hidup ini. Ya, karena tubuh kita secara fisik ini pasti, ya, akan mengalami yang namanya terus mengalami masa penuaan. Ya, akan berkurang secara fisik. Dan karena itu selama masa hidup yang Tuhan beri, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya, selama masa-masa tersebut. Dan itulah yang dilakukan, dikerjakan, sehingga saudara kasih oleh Tuhan adalah suatu pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang tidak berjumpa secara langsung, ia tidak lihat secara langsung peristiwa di Taman Eden, karena ada saksi mata, maka sekarang saksi mata itu yang mereport, yang menyampaikan, yang mengabarkan kepada angkatan berikutnya, supaya apa pengalaman yang ada di Taman Eden, pengalaman kegagalan mereka tidak dialami oleh keturunan mereka. Dan pengalaman juga berjalan bersama dengan Tuhan. Apa pelajaran rohani yang bisa disampaikan, itu diajarkan kepada keturunannya. Karena mereka sudah lebih dahulu mengalaminya. Ya, karena mereka sudah mengalaminya dan sekarang mereka cerita. Dan waktu berjalannya mereka, kita lihat, waktu Nuh juga selesai peristiwa air bah, maka kata firman Tuhan, Nuh itu mulai berusaha. Dia membangun apa? Membuat kebun anggur. Coba kita lihat sebelum kita lihat ke sana. Ayo kita lihat Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan 21 bagian 21. Nuh menjadi petani
Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudara, begitu peristiwa selesai, peristiwa air bah, maka berikutnya kata firman Tuhan, setelah dia keluar, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nuh bekerja. Ada tanggung jawab yang harus dikerjakan pada hari itu, pada saat itu. Tanggung jawab apa? Bekerja. Dan pekerjaan itu haruslah memuliakan Tuhan. Tapi kita melihat akhirnya salah digunakan, mabuk. Tapi kita melihat, saudaraku, tanggung jawab dia bekerja, menjalankan tugasnya. Dan kata firman Tuhan, setelah ia minum anggur. Berarti waktu dia bekerja, waktu dia lakukan tugasnya, tanggung jawabnya Tuhan memberi pertumbuhan. Waktu dia menanam, melakukan bagiannya, ya, dia tahu bahwa saya makhluk yang perlu makan, tidak hanya makhluk rohani. Saya juga butuh makan. Dan apa? Mulai bekerja. Dia mulai garap kebun anggur. Dia mulai garap tanah yang Tuhan beri kepada dia. Dia mulai garap tempat di mana dia berada. Dan ketika dia garap, tanah tersebut memberi hasil. Ya, tanah tersebut bisa menghasilkan. Ya, ini tidak hanya secara rohani yang berdoa. Saya sudah katakan, saudara kasih Tuhan, kita kalau misalnya saudara dikasih tanah digarap, maka ada tanggung jawab kita juga yang harus saudara lakukan. Sekarang, apa kepercayaan Tuhan bagi kita untuk kita sebagai makhluk juga rohani dan juga jasmani? Ada bagian-bagian yang Tuhan percayakan kepada setiap kehidupan kita. Ya. Dan saudara kasih Tuhan, bagian yang Tuhan percayakan kepada kita harus digarap, dikelola. Jangan dibiarkan lahan tidur, jangan dibiarkan jadi kosong. Jangan dibiarkan ditumbuhi onak, duri. Ya. Karena saudara kasih Tuhan, kalau ditumbuhi onak, duri, maka bukan akan menghasilkan hasil yang baik, tapi justru akan hasil sebaliknya. Nuh bekerja, ya, dan setelah ia minum anggur, dan saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan beri pertumbuhan dan ada hasilnya. Ada hasil yang terjadi, ya. Dan hasil yang terjadi menjadi keberkatan bagi dia. Jadi dia menjalankan, dia tahu benar bahwa saya sekarang Tuhan beri perintah kepada dia, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Ya. Hasilkan generasi, hasilkan keturunan. Dan saudara kasih Tuhan, sekarang juga tidak hanya misalnya beranak cucu juga, tetapi juga ajarkan kebenaran firman Tuhan selama masa hidup yang Tuhan beri. Jadi ada tanggung jawab secara rohani yang diberikan, yang Nuh tahu persis, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya kerjakan. Ya, di mana saya yang sudah mengalami pengalaman batra ini, maka sekarang juga harus menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Tapi kita perhatikan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari garis keturunan Nuh ini hanya yang terpelihara takut akan Tuhan dari garis keturunan Sem. Dari garis keturunan Ham dan Yafet, saudara perhatikan. Ini adalah lahirnya dari keturunan Ham, lahirlah seorang yang bernama Nimrod, yang mendirikan menara Babel, yang menandakan penentangan akan keberadaan Tuhan, kesombongan dan penentangan akan keberadaan Tuhan. Ya. Dan saudara kita perhatikan, harusnya Tuhan melalui mereka ini memperkenalkan mereka, harus mengajarkan tentang apa? Tentang pengalaman yang mulia, tentang bagaimana Tuhan menolong mereka melewati peristiwa batra, air bah, dan juga pada masa air bah, dan sekarang apa dilakukan. Tapi saudara dikasih Tuhan, ternyata saudara dari garis keturunan Ham ini tidak terpelihara hidup takut akan Tuhan. Justru dari garis keturunannya itu lahirlah seorang generasi yang bernama Nimrod, yang menentang akan keberadaan Tuhan. Wah, saya hebat, saya bisa. Seorang dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, seorang yang merasa dia hebat. Ya, seorang yang merasa pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkan hewan-hewan buas yang ada pada hari itu. Ya, maka dia tampil yang mengatakan saya punya keahlian, saya punya kepandaian, dan dia menaklukkan. Ya, dia menaklukkan hewan-hewan buas tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ saja, lalu mendirikan kota. Ya, mendirikan, ada kecakapan yang Tuhan beri kepada dia, tapi kecakapan yang Tuhan beri kepada dia bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi apa? Memuliakan dirinya sendiri. Memuliakan apa? Mari kita cari nama supaya kita tidak terserak. Mari kita dirikan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit, yang menentang akan keberadaan Tuhan. Ya. Dia punya sesuatu yang hebat kepada dia. Apa ini? Punya kekuatan. Seorang pemburu yang gagah perkasa, yang bisa mendirikan kota Asyur, kota Niniwe, di situ Rehoboth, ya, kalah, dan seterusnya. Mereka ikut banyak kota, tapi kecakapan yang Tuhan beri kepada dia, tanggung jawab yang harusnya dijalankan, mendirikan, membangun ini,
Ya, kecakapan yang diberi kepada dia harusnya memuliakan Tuhan, tapi justru sebaliknya menentang akan keberadaan Tuhan. Ya, menentang akan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Dan saudara, inilah juga kita lihat pada hari ini. Iblis juga lagi membangun juga terus kerajaannya, orang-orang ya yang apa? Yang akan terus menentang akan keberadaan Tuhan, yang dibawa kepada kesesatan. Tapi kita yang ada pada hari ini, haruslah kita menjadi generasi yang seperti apa, saudara kasih Tuhan? Generasi yang seperti ini. Ada tanggung jawab secara rohani yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Selama masa hidup, saya tidak tahu masa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Yang tadi kita baca seorang bernama Yusuf, umur 110 tahun. Jadi saudara kasih Tuhan, 110 tahun dia ada. Dan kalau dia ada di Mesir pada hari itu kita lihat, karena dia meninggal di Mesir, dia selama 80 tahun ada di Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf di sana? Apa yang dikerjakan oleh Yusuf di sana? Jadi ada waktu yang begitu panjang, 80 tahun. Dan saudara perhatikan, kita lihat bagaimana ketika Yusuf ada di Mesir, maka yang dilakukan, yang dikerjakan di sana 7 tahun awal. Ada masa kelimpahan, ada masa kemakmuran, ada masa keberkatan. Ada masa misalnya untuk menuai, maka sekarang digunakan kesempatan tersebut untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Untuk bekerja dengan giat, tidak membiarkan tangannya malas. Karena orang yang malas dekat kepada kemiskinan. Ya. Orang yang malas dekat kepada kemiskinan, tetapi membiarkan tangannya bekerja. Ya. Membiarkan tangannya menghasilkan sesuatu. Membiarkan tangannya terus itu bekerja. Dia bekerja saja melakukan bagiannya sesuai dengan hikmah yang Tuhan berikan kepada dia. Maka nanti Tuhan yang menumbuhkan. Sehingga bisa memperoleh hasil. Bisa memperoleh hasil. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dia bekerja, dia kumpulkan. 7 tahun kelimpahan, dia kerja dengan sebanyak mungkin. Karena akan memberi makan kepada begitu banyak orang. Karena akan datang terjadi kelaparan yang secara global. Kelaparan secara global, 7 tahun kelaparan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ini saya katakan ini pandemik secara global. Pandemiknya bukan penyakit sampar, tetapi apa? Kelaparan. Seluruh dunia pada hari itu. Dan bukan cuma itu 1 tahun, 2 tahun, tapi 7 tahun. Nah, kita pandemi kita sudah hari ini sudah berapa? Sudah setahun nih. Mulai dari bulan Desember. Kalau di Indonesia sendiri nanti bulan Maret tanggal 2. Tanggal berapa? Tanggal 9, 2 awal-awal. 1 tahun berjalan. Baru mau 1 tahun aja saudara kita perhatikan ini. Ya, ini 7 tahun. 7 tahun tidak ada makanan. Jadi kalau 7 tahun tidak ada makanan jadi bagaimana? Cari ke tempat yang bisa kasih. Siapa yang berdiri di sana? Yusuf, seorang muda yang dikasih hikmat oleh Tuhan. Bagaimana mengelola, bagaimana bekerja. Bagaimana sekarang saudara kasih Tuhan, pembelajaran, kesesakan, kesulitan, di mana dianiaya oleh saudara-saudaranya, difitnah, ya. Terus habis itu apa lagi? Tidak bisa membela dirinya. Waktu ada kepada Potifar, istri Potifar itu bilang, tidak sempat membela diri, masukin dalam penjara, difitnah, gitu. Tidak membela dirinya, langsung dimasuk. Tapi saudara, anak muda ini 13 tahun diproses oleh Tuhan. Ternyata masa proses itu Tuhan persiapkan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, terkadang masa proses ini juga kita bagaimana melihat ini sangat penting. Terkadang kita merasa, Tuhan, kenapa saya belum dibela, saya belum ditolong, saya tidak bisa punya kesempatan membela diri saya. Saya benar loh Tuhan, saya lakukan ini Tuhan. Saya lakukan ini, kenapa terus ini, kenapa terus ini, dan seterusnya. Nah, Tuhan katakan kepada dia, diam tunggu waktunya Tuhan untuk berkarya bagi semua. Kerja saja, lakukan saja bagian. Nanti Tuhan menyertai gitu. Dari sana muncul hikmat Tuhan. Dari sana muncul ada pelajaran-pelajaran rohani yang saudara bisa petik. Dan itu berguna untuk apa? Untuk kita sampaikan. Saudara kasih Tuhan, saya sendiri secara pribadi saudara kasih Tuhan. Berjalannya waktu dan seterusnya. Ya, ada beban, ada ini. Saudara kasih Tuhan dan saya bisa belajar banyak. Saya sudah pernah sampaikan waktu saya mau diri khotbah begini saudara kasih Tuhan. Ada yang kadang saya sudah persiapkan seperti ini, tiba-tiba munculnya lain. Ya. Ketika misalnya selesai saya mengulang lagi nggak bisa. Saya bisa katakan saya bisa peroleh semuanya itu karena nah ini ketika kita melewati terkadang ada beban, ada pergumulan, ada tantangan dengan berbagai macam yang ada. Kita jalani maka hikmat Tuhan muncul. Dan hikmat Tuhan juga ini memampukan Yusuf bagaimana bekerja. Ya. Jangan biarkan tanganmu untuk berhenti bekerja. Wah, tapi kan lagi kesulitan pada hari ini. Saudara kita sudah belajar ya minggu lalu ya. 2 minggu yang lalu. Kunci rahasia keberhasilan Ishak di tengah masa kelaparan.
Ishak juga pernah mengalami masa kelaparan di negeri di mana Tuhan bawa kepada dia. Ya, di negeri di mana waktu kelaparan terjadi, Ishak sempat berpikir, saya kayaknya cari tempat yang lebih baik. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Diamlah di negeri akan kukatakan kepada. Tetap bertahan, tetap diam. Jangan mencari jalan keluar menurut pikiranmu sendiri. Ya, di negeri kelaparan sekalipun Tuhan sanggup memelihara engkau. Ya, diam di tempat tersebut. Di tempat tersebut dia diam. Di tempat tersebut dia mengikuti perintah Tuhan. Dan kata firman Tuhan, di tempat tersebut waktu dia menabur benih, orang itu sangat diberkati oleh Tuhan. Kian lama, kian kaya, kian diberkati oleh Tuhan. Ya, karena dia mengikuti. Dia tabur benih. Dia tidak tahan benih tersebut. Lakukan. Nah, saudara kasih Tuhan, pada masa ini juga saya bisa katakan saudara, dengan saudara mencari Tuhan beribadah, ini salah satu benih yang kita mau tabur. Amin. Haruslah kamu beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati roti makananmu dan air. Sekalipun mungkin waktu saudara beribadah, mungkin beban masih ada di sini. Ya, beban masih ada. Tuhan, ini beban saya masih ada, kesulitan saya masih ada. Tapi memandang jauh ke depan, cari Tuhan. Saya tabur benih apa yang ada pada saya. Dan sekarang juga, apa benih lagi yang Tuhan taruh bagi saudara? Tidak hanya soal kesetiaan juga. Ya, kita datang mencari Tuhan. Terus juga misalnya kapasitas apa yang ada Tuhan beri. Dan yang terjadi adalah apa saudara? Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya tahun kelaparan, tahun yang namanya misalnya kesukaran yang ada bagi setiap kehidupan kita. Kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan berikan kepadamu, tetap diam, tetap bertahan, tetap ikutin cara kerja Tuhan. Ya, maka kita percaya, saudara percaya, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya, pertolongannya bagi setiap kehidupan kita. Dan itulah ya saudara, minggu lalu juga firman Tuhan meneguhkan kita, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, dia Allah El Shaddai. Amin. Allah yang maha kuasa, yang memelihara setiap kehidupan saudara, memelihara setiap kehidupan kita, supaya dengan saudara mengalami pengalaman ini, ya, hikmat Tuhan muncul. Dan sekarang saudara juga bagaimana supaya bekerja, ya, terus sebagaimana Yusuf, ya, pada masa kelimpahan terjadi, dia tidak membiarkan tangannya diam. Dia lakukan, dia kerjakan. Pada masa perkenanan Tuhan ini bagi saya dan saudara juga, terus tabur secara rohani. Tabur terus, sekalipun kata firman Tuhan, berjalan maju sambil menangis. Sekalipun saudara waktu ketika cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mungkin saudara dengan menangis. Mungkin saudara dengan sesuatu yang penuh pergumulan. Tapi oleh karena kerinduan mencari Tuhan, dengan kata firman Tuhan, orang yang berjalan maju menangis, benihnya ditabur, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil pada waktu ke depan, berjalannya waktu saudara. Tuhan akan memperkaya engkau dengan banyak hal, dan tidak hanya secara rohani diperkaya, supaya kau bisa membagi berkat-berkat rohani yang ada padamu. Ketika dunia, ketika sekitar kita, ketika tetangga saudara, ketika keluarga atau siapapun dalam kelaparan secara rohani, karena engkau berlimpah, karena engkau penuh, maka engkau bisa menjadi berkat dan berbagi secara rohani kepada mereka. Karena Alkitab di kitab Amos mengatakan, suatu masa akan datang terjadi yang namanya kehausan. Haus bukan karena itu, tetapi haus secara rohani. Dan kalau saudara sudah memperkaya dirimu dengan hal-hal secara rohani ini, maka engkau bisa berbagi. Kau bisa berbagi supaya mereka dalam kekeringan, mereka bisa memperoleh kesegaran. Mereka dalam kelemahan datang dengan memperoleh kekuatan. Ya, mereka dalam kebimbangan, keraguan, mereka bisa memperoleh ketenangan oleh karena Tuhan sudah memperkaya hidupmu pada hari ini. Engkau terus memperkaya dirimu dengan hal secara rohani. Terus menumpuk, diajar, digembleng oleh firman Tuhan, terus dan terus. Saudara kasihlah Tuhan. Maka seperti kita melakukan hal secara rohani, lakukan saja tanggung jawab secara jasmani pada hari ini. Sekalipun mungkin menjalani kesulitan, tentulah ketika Nuh juga misalnya mulai membangun hal ini, saudara kasih Tuhan, membangun supaya akhirnya bekerja, bukan langsung nanti tanam hari ini, langsung nanti besok langsung menghasilkan. Tidak, pasti dia harus menunggu kapan sampai berbuah, menunggu sampai bisa memetik hasilnya, menunggu sampai akhirnya pohon anggur tersebut bisa menghasilkan berkat bagi dia, ya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan waktu dia mulai tanam, tunggu waktunya, tunggu masanya. Sekarang apa? Dipupuk, ya, terus disiram, dibersihkan, supaya masanya akan memberi hasil.
Dia lakukan bagiannya. Jadi secara rohani itu yang dulu dilakukan. Nah sekarang tanggung jawab secara jasmani dikerjakan. Yang terjadi apa saudara? Yang rohani itu selalu berdampak kepada yang jasmani. Tuhan memberi pertumbuhan. Bukan kali kita mengatakan kepada kita. Ya kita lihat. Ya 1 Korintus pasal yang ketiga. Satu Korintus pasal yang ketiga ayat 6 dan 7 dan 8. 6 sampai 8. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang beri pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tuh. Menanam, menyiram. Ya. Jadi Paulus kerja, ya. Kerjanya apa? Tugasnya dia tahu bahwa saya pada hari ini, tugas saya sebagai Rasul Allah beritakan ini. Dia tanam, dia tabur. Ya. Terus dia tabur. Lalu dia taburkan itu, lalu nanti Tuhan yang kasih pertumbuhan. Tuhan kasih pertumbuhan. Dikerjakan bagiannya, dilakukan. Ya. Baik Apolos, baik dia, ya sama kata firman Tuhan. Yang penting bukan lain tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. Lalu kata firman Tuhan, siapa melakukan apa, masing-masing akan menerima upah sesuai yang pekerjaannya sendiri. Baik yang menanam, yang menyiram, dia akan terima upah sesuai yang dikerjakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lakukan saja bagian saudara pada hari. Kerjakan saja. Tanggung jawab secara apa? Vertikal. Ini yang paling utama. Terus berkaya dirimu dengan secara rohani. Terus kesulitan atau apapun, tetap saya punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Biarkan saya. Jangan dibiarkan hidupan kita ini dipenuhi dengan benih-benih yang lain. Nanti kalau benih-benih yang lain akan tumbuhnya seperti apa? Tumbuh seperti misalnya benih kedagingan. Tumbuh seperti apa? Tumbuh misalnya seperti benih yang tertanam kepada Nimrod. Dan akibat daripada kedagingan itu adalah kehancuran, kebinasaan. Jangan membiarkan dirimu hidup kita ditaburi dengan hal yang lain. Ya. Jangan biarkan. Ya. Terkadang saudara dikasih oleh Tuhan, adanya kita pada hari. Memang iblis juga pada hari dengan berbagai macam cara bekerja supaya kita ini, mata kita ini saudara, ya, itu dibutakan secara rohani. Terkadang mungkin oleh karena apa? Tekanan ekonomi, tekanan ini, sehingga kita tidak bisa melihat tuh. Saudara semua pada hari ini kita punya pergumulan semua yang ada. Kalau kami mau cerita pergumulan kami juga, luar biasa juga. Tapi bagaimana kita terus melangkah gitu, berjalan. Ya, kita bersyukur anak kami kemarin sudah berusia 15 tahun, ya. Tuhan anugerahi 1 tahun lagi. Kita juga berjuang bagaimana supaya terus Tuhan tolong dalam pendidikan. Pada hari ini juga sudah dikasih Tuhan. Ada banyak beban pergumulan yang rasanya sekali kalau kita tidak mungkin kita sampaikan cerita. Ya, biar Tuhan yang tahu. Kalau rasa-rasanya seperti saudara, terkadang membuat Tuhan bagaimana? Tapi kita tahu panggilan kita tahu secara rohani. Saya mesti tetap kerja, saya mesti tetap melayani, saya mesti tetap juga membagi apa yang ada pada saya. Karena saya katakan, saya sebelum bisa bermain musik, semua musik yang ada di sini bisa mainkan, Tuhan terlebih dahulu sudah perkaya saya juga. Perkaya saya apa? Musik, belajar, di gereja dulu, di timur-timur dulu. Kakak saya main drum, saya main keyboard, main berdua. Speakernya satu, speaker kecil juga, sama kayak kita, speakernya juga. Jadi speaker kita ini, satu speaker ini, piano masuk, gitar masuk, bass juga masuk. Ya, tapi syukur yang menyanyi tidak masuk di situ, masuk di sini. Dulu pernah waktu di Mitra 10 sana, itu ada power mixer. Power mixer itu dia ada 4 channel. Di situ masuk apa? Gitarnya tidak boleh masuk karena tidak ada tempat. Jadi masuk bass di situ, terus orang menyanyi 2 vokal. Drumnya kan tidak perlu pakai ini kan sudah kencang. Apakah ada yang keterbatasan kita buat? Aduh, kayaknya kita lagi terbatasan nanti tunggu. Kalau tunggu nggak bakalan jadi. Terus saya jadi. Saya sudah kasih tahu kau yang dikasih main gitar itu, biar kau tidak kedengaran. Sekarang kau main saja, gitu nggak masalah. Jangan anggap kau karena saya tidak kedengaran, wah kayaknya tidak. Jangan begitu gitu. Karena saya tidak kedengaran, main saya jadi kayaknya bagaimana gitu. Jadi apa yang ada kita jalankan, kita kerjakan dengan segala macam keterbatasan. Dijalankan, dilakukan. Saudara lihat, berjalan itu yang terjadi apa saudara dikasih itu. Nah itu sekarang saudara bisa lihat ada pada hari ini.
Ini mimbar sampai pada hari kita ingat, ini mimbar pertama yang Tuhan orang beri waktu masa di Redukon Newton Timur, sebelah lapangan itu, ya, lapangan sana. Suatu ketika waktu kita selesai dari Redukon Newton Timur sana, saudara-saudara, kita pindah ke Riko Mitra 10, dipakai untuk Lawson. Nah, waktu saya masuk di sana, saudara, mau nangis. Karena nanti kurang lebih 7 bulan kita ada situ dulu. Mau beli barang ini jadi nangis. Dulu kita pernah ada di sini. Ya. Saudara kasih Tuhan, suatu waktu kalau misalnya kakak-kakak yang sudah pada pulang, ya yang sudah nanti boleh datang, bisa mereka cerita bagaimana. Ya sudah bilang kalau kamu yang nanti kalau suatu waktu Tuhan berkata apa, datang sini supaya nanti cerita sampai bagaimana dulu. Kesulitan-kesulitannya, tapi kesulitan tersebut tidak membatasi. Terus gitu loh kita kerja, terus kita melayani, kita terus menabur. Saya bersyukur saya diajar, dilengkapi oleh Tuhan, diperkaya ya. Tidak sampai juga profesional juga, tetapi setidak-tidaknya bisa. Diajar, dilengkapi, ada kesempatan belajar. Waktu masuk di sekolah Alkitab, suruh kasih Tuhan, ada kesempatan, ada guru yang ngajar, belajar. Saya katakan, saya tidak pernah tahu dulu kenapa saya mesti duduk, ikut paduan suara, ikut belajar ini, ikuti saja. Sekalipun pada waktu itu saya pernah katakan, pernah dites suaranya salah-salah gitu loh ya, do re mi fa sol la si do gitu ya, tes solmisasi, terus habis itu tes do sol mi, nyanyinya beda, bunyinya sol dari mulut tapi nadanya itu bukan sol. Jadi saya do sol gitu, bukan sol, tetapi memang bunyi dari mulut bilang sol, tetapi itu bukan sol. Jadi tereliminasi. Tapi kita ikuti, kita jalankan bagian-bagian. Dia memperkaya diri dengan hal-hal seperti ini. Diperkaya dengan pengalaman. Dan berjalannya waktu sudah dikasih oleh Tuhan. Sekarang begitu masuk mulai pelayanan di tahun 2005 dan 2008, gereja mulai 2011 berjumpa dengan teman-teman yang dari mahasiswa Stikip Surya angkatan 2011, berjumpalah dengan yang banyak. Lalu sekarang datang semua dengan dalam keterbatasan gitu. Mau pingin melayani tapi tidak bisa. Mau pingin main musik tidak bisa. Itu bagaimana? Ya aja. Ya, saya bersyukur saya sudah dikasih terburu. Sikap. Berkaya supaya kamu ketika selesai pulang kamu jadi berkat di sana. Kamu juga banyak. Saudara kita waktu kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan juga lakukan bagiannya dari saudara. Itu kamu udah berperkara dengan dan tuayan kita ini apa yang saudara tuai? Sekali bukan hanya misalnya soal nanti dapat uang segepok, bisa kesempatan, bisa apa lagi? Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Saya tidak pernah pikirkan misalnya nanti anak bisa sekolah di sini, saya bisa ini kok tiba-tiba muncul ya itu. Saya tidak pernah pikir misalnya saya bekerja begini, nanti dapat misalnya kesempatan yang lebih, dapat promosi di sini ya itu. Kenapa? Itu cara tuh. Bukan terima uang segepok, tiba-tiba keluar, habis itu dapat seperti misalnya rezeki nomplok apa. No. Bisa mungkin orang Tuhan kerjakan seperti saya katakan, saudara kasih Tuhan, awal tahun ini kita setiap tahun kami masih kontrak, tapi puji Tuhan awal tahun tanggal 5 kemarin, ya tanggal 5 kita dibayar kontrakan kita 1 tahun dan harganya pas. Ya, 2 tingkat. Memang saya bersyukur waktu kami tinggal dulu di Medang sebelumnya di RW 13 sana, kasih Tuhan, rumah 2 kamar ya, di sana pernah ada berapa teman-teman ada yang tinggal bersama kita, ada Novinca, ada Lilis, terus habis Novia itu tinggal, mereka 1 kamar, kami 1 kamar, 2 kamar ya, jadi kami berempat, mereka juga berempat 1 kamar. Tapi semuanya diikutin apa adanya gitu. 2 kamar, yang satu sana kecil, yang punya kita agak besar. Puji Tuhan, akhirnya tahun lalu ya istri saya jalan-jalan, tapi sebelum kita pindah ke sana, saudara kasih Tuhan, ada yang kasih barang, kamu mau nggak barang ini, kamu mau nggak ya? Istri saya waktu dikasih begitu, ambil aja, ambil saja. Sekarang saya bilang, ini mau taruh di mana? Ini barang-barang di rumah sudah penuh begini, mau taruh di mana lagi? Barang itu semua dikasih itu, meja makan apa semua. Ya memang mungkin istri sudah bilang, nanti kan kita mau dapat rumah besar, tuh jadi nanti biar ini, ditaruh sini dan seterusnya. Betul sudah dikasih Tuhan. Tahun 2020 dapatlah rumah yang buat tinggal itu di sana, sehingga barang-barangnya semua diatur. Nah, kalau saudara datang di rumah sudah ada ini semuanya. Itu pemberian semuanya. Kalau kita beli saudara tadi kita hitung, wah, nilai, tapi pemberi. Itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Mari kita lakukan, saudara lakukan saja begitu. Jadi ada masa hidup yang tunggu. Yusuf dikasih kesempatan di Mesir mengabdi 80 tahun. Kalau dia berkata, saya bekerja di Mesir, yang untung ini Firaun, yang untung Mesir, yang nikmati mereka, cerita pasti akan berbeda. Mungkin Yusuf tidak akan pernah punya keturunan Efraim dan Manasye, yang akhirnya dari suku Yusuf itu dihitung sebagai Efraim dan Manasye. Yang lain suku Yehuda, Yakub itu satu, Ruben itu satu. Tapi dari Yusuf itu Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye itu anak Yusuf. Ya, dikasih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Ini. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf dikerjakan selama pengabdian, saya bisa katakan juga. Waktu orang datang beli gandum di Mesir, ya, itu sekarang dia pikirkan bagaimana supaya hasil dari penjualan tersebut masuk ke istana Firaun. Supaya negara ini, Mesir ini punya apa? Punya persediaan di sana. Punya benih, punya uang. Ya. Dan kalau kita lihat darinya, Mesir bisa mengalami kejayaan pada hari itu. Saya bisa katakan salah satunya oleh karena ada seorang anak Tuhan yang berdiri di situ. Ya, pada masa kelaparan dia bekerja. Uang semuanya diberi bisa. Dan mereka bisa menjadi bangsa yang jaya pada hari. Kalau sekali lagi Yusuf hanya berpikir dia yang untung, yang ini, kita sedang menjadi seperti hamba yang dikasih 1 talenta. Yang apa? Tidak mengerjakan, tidak disyukuri, dijalankan apa, dia bilang justru dia kubur. Lalu Tuhan katakan apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. 1 aja dikasih tidak dijalankan, apalagi yang 5, apalagi yang 2. Mereka bisa jalankan 5. Coba 1 ini dijalankan dulu. Jangan pernah berpikir bahwa saya ini yang untung, ini Tuhan saya, yang untung ini saya. Saudara, dijauhkan Tuhan. Itu yang katakan Paulus, mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan itu hanya beri upah. Di mana saudara berada? Di mana saudara kita ada pada hari ini? Apakah juga ketika saudara melakukan untuk Tuhan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan? Saudara memberi, mengembalikan milik Tuhan, melayani juga, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ini kita semuanya, ini rumah Tuhan kita bersama. Kami juga yang lakukan juga semua seperti itu Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berkati kita semuanya. Dan itu akan berdampak kepada kehidupan secara jasmani yang saudara jalani. Saudara, kalau misalnya dikasih kesempatan oleh Tuhan pada hari ini, 1 talenta mungkin itu jalankan itu dulu. Jangan bandingkan punyamu dengan punya dia. Jangan bandingkan punya kita ini dengan punya orang yang sudah lebih lama. Ya, kami juga, saudara, kita bersyukur juga pada hari ini. Ketika misalnya kemarin hamba Tuhan senior, ya, yang dipanggil oleh Tuhan, pendeta Yakub Nahwai. Ketika kita melihat biografinya, mungkin kita ini antara bak langit dengan bumi. Tapi saudara, kasih Tuhan, kita tidak pernah merasa bahwa kenapa mereka sudah lebih dahulu. Kita belum lahir, dia sudah lahir. Kita belum apa, mereka sudah mulai bekerja, mengalami kesulitan. Saudara, kalau kita, saudara, nanti baca ikut biografinya, pernah dia datang tinggal di Jakarta, dia tinggal sama siapa? Tinggal sama, kalau nggak salah, sama kakak mertuanya. Dan kakak mertuanya juga, wah, bukan hasil yang enak yang didapat. Dia marah-marahi, di inilah, dan seterusnya. Tapi dari sana dia belajar. Yang terjadi apa, saudara, kasih Tuhan? Tuhan bawa dia, Tuhan pakai dia. Ada kesempatan sekolah di luar negeri, dan akhirnya pulang, Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan saudara, kalau lihat sekarang gereja yang ada di sana, itu disebut dom. Biasa. Dia pernah saksi begini. Saudara, ini mau bangun gereja ini nilainya 20M kalau nggak salah betul. Belum ada uang. Satu malam dia pergi pegang pilah gitu. Dia berdoa, Tuhan, Engkau yang punya pekerjaan, Engkau yang punya ini. Tuhan tolong. Saudara, kasih Tuhan, akhirnya Tuhan berkati dengan cara yang sehingga ada berkat diselesaikan. Luar biasa. Tapi saya katakan, mungkin mereka adalah orang yang sudah dikasih dengan kapasitas yang lebih talenta. Kita mungkin pada bagian kita satu. Apa yang ada dijalankan, dikerjakan. Kalau kita membandingkan punya kita dengan punya orang lain, kita akan menjadi orang yang gagal. Dalam bidang pekerjaan juga sama. Saudara, kasih Tuhan, syukuri dulu, jalankan dulu apa yang Tuhan beri kepada saudara. Misalnya dapat berkat, dapat gaji, syukuri dulu, jalankan. Lakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Nanti Tuhannya akan beri pertumbuhan. Saya yakin, saudara, kalau saudara kita hidup secara rohani dengan benar, ini kita tahu tanggung jawab kita lakukan, masakan Tuhan tidak akan berperkara dengan saudara gitu. Masakan Tuhan tidak akan membela, Tuhan tidak akan berkati hidupnya gitu. Ya, terpercaya karena kami secara pribadi sudah melihat
Dan ini saudara dikasih oleh Tuhan, ini kita ajarkan kepada setiap kehidupan saudara jemaat Tuhan, supaya berjalannya juga waktu ke depan, kita juga akan melihat, saudara akan melihat ya, keberkatan Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya. Dan berapa tahun yang kita jalani, sekian waktu, tahun pertama, tahun kedua, sampai sekian waktu Tuhan izinkan, kita akan melihat udah luar biasa. Tahun-tahun yang kita jalani, kita melihat tangan Tuhan. Ketika kita juga ada pada hari ini tahun 2021, kita melihat ke belakang. Waduh, waktu yang lalu itu rasanya sulit, tapi kita melihat pada hari ini. Wow. Sehingga saudara akan melihat gitu. Ada satu rangkaian jalan kehidupan yang Tuhan sedang taruhkan bagi saya dan sekarang. Pengalaman kehidupan, pengalaman tangan Tuhan sedang merendah. Ya, suatu karya yang mulia. Kalau kita lihat pelangi itu tidak indah kalau cuma satu warna, tapi pelangi indah dengan beraneka warna. Seperti itu juga hidup kita. Ada keindahan-keindahan seni yang Tuhan taruh bagi saya dan saudara. Sehingga orang seniman dia akan mulai mengukir misalnya ukiran dengan berbagai macam ukiran dan juga warna-warna. Ya. Tidakkah itu keindahan yang Tuhan beri? Kalau kita lihat juga bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala hewan spesies. Kenapa Tuhan sampai begitu repot, begitu banyak spesies? Bahkan ada yang sampai di dalam laut yang berbagai macam itu. Kenapa tidak satu spesies saja? Ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang saya tanya saudara intermezzo, ikan apa yang kepalanya besar? Hah? Ikan apa? Ikan teri pakai helm. Saudara, kenapa? Maksudnya begitu luar biasa. Kita perhatikan di tayangan misalnya dunia planet, dunia hewan. Begitu luar biasa. Ya, ada yang hewan besar, ada yang bisa bermigrasi sampai sejauh mungkin. Ada yang cuma diam di tempat, ada yang buat ininya, ada yang... Kenapa Tuhan sampai repot sedemikian? Itulah keindahan. Dan akhirnya keindahan itu menjadi punya nilai bagi manusia. Mereka yang dikasih anugerah Tuhan tuh bisa melihat, mereka teliti dunia hewan, dunia ini, dan akhirnya apa? Jadi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dibukukan dan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan sudah siapkan semuanya. Tinggal manusia bagaimana bekerja, mengelola, melihat kesempatan tersebut, melihat peluang tersebut. Demikian juga saya dan saudara. Hidup ini tidak hanya satu warna, tapi beraneka macam warna. Ada kesulitan ini, hadirnya di sini, dia pernah mengalami ini, seperti yang saya katakan. Mungkin ketika saudara dan saya merantau, seperti Yakub pergi ke sana, tinggal di sini, saudara kasih Tuhan, memulai hidup dari bawah, tinggal kepada mertuanya Laban. Ya, dia kerja dimakan terik, dimakan panas, makan hujan. Ya, kalau ada hewan yang hilang, tanggung jawab dia dibebankan kepada dia. Pokoknya semua dia mesti tanggung jawab. Rasa-rasanya kebebasannya dibatasi. Rasa-rasanya mungkin ingin teriak tapi tidak bisa. Kenapa upah saya 10 kali diubah? Kenapa engkau perlakukan? Saya kan anakmu juga, anak mantu. Kenapa diperlakukan begitu? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bangun di jalan itu, terus hidupnya yang terjadi apa? Setelah 20-an tahun dia melangkah, perhatikan. Ya, pergi kosong, pulang dengan penuh. Bahkan dia pulang itu, hewan yang lemah untuk Laban, hewan yang kuat untuk dia. Luar biasa, setelah 20-an tahun. Ya, tapi mulai hidupnya juga tidak gampang, tidak mudah. Memendam kerinduan terhadap orang tua 20-an tahun. Ya, tidak berjumpa, tidak bisa telepon-telepon, saya katakan. Ya, tetapi dia terus. Ya, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara juga ada pada hari ini, saya katakan, ini ada tugas, tanggung jawab kepada setiap kehidupan kita. Dan yang secara utama, selama masih hidup yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita ini, waktu ini yang Tuhan beri kepada kehidupan kita, bagaimana sekarang secara rohani terus berkait hidupmu dengan banyak pengalaman-pengalaman secara rohani. Dan juga misalnya dalam bidang yang saudara jalani, itu juga cara Tuhan juga untuk memperkaya hidupmu. Jalani saja, lakukan saja, kerjakan saja. Saya percaya pembelaan Tuhan pasti ada, keberkatan Tuhan pasti ada. Pintu yang terbuka akan dibukakan bagi saudara, sehingga saudara kita akan melihat ke depan. Berapa tahun yang saudara jalan ke depan, semua akan bersuka cita, bersorak-sorai. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi dengan waktu yang pada hari ini. Tapi hidup saudara akan berbeda. Hidup saudara sekarang akan menjadi orang-orang bisa memproklamirkan tentang kebesaran, keajaiban Tuhan, apa yang Tuhan lakukan melalui hidupmu. Saya dulu mulai hidup dengan cara yang tidak mudah. Serba susah, serba sulit, serba terbatas.
Tapi susah, sulit, terbatas tidak membatasi saya. Kesulitan tidak membatasi saya berjumpa dengan Tuhan, memberkahi hidup saya setiap hari. Untuk bekerja, untuk mengabdi, untuk melakukan tugas saya. Saya jalani apa yang ada. Dan dari kesulitan-kesulitan tersebut membuat saya banyak pengalaman rohani. Dan akhirnya sekarang Tuhan berperkara. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Kami ada dalam masa-masa menjalani rencana Tuhan. Ada masa hidup. Waktu yang Tuhan beri bagi kami semua ada pada hari ini Tuhan. Pada masa tersebut Tuhan, terkadang dalam perjalanan Tuhan ada banyak kesulitan, kendala, beban yang diperhadapkan kepada setiap kehidupan kami Tuhan. Dan mungkin ada di antara yang kami yang sudah berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tidak sanggup. Berat beban, berat tekanan, berat pergumulan. Tapi kami punya Tuhan, kami punya Engkau yang membawa kami ada di sini pada hari ini. Adanya kami pada hari di sini bukan mau kami, tapi Tuhan yang membawa kami ada pada hari ini. Itu sebabnya kami percaya kepada Tuhan. Sesulit, sesukar, seberat apapun Tuhan, tapi selalu ada pelangi kasih Tuhan bagi kami. Dan karena itu Tuhan, kesulitan, kesukaran, beban tidak merintangi kami, tidak menghalangi kami untuk terus berjumpa dengan Tuhan, untuk terus diperkaya dengan hal-hal secara rohani, dan untuk juga melihat terus setiap kesulitan, setiap beban tersebut melihat secara rohani. Oh Lord, terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit dari sana. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang apa yang saudara alami pada hari ini? Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita, setiap musim hidup. Bersamanya kita akan lewati semuanya. Ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mata Tuhan yang senantiasa melihat setiap hidupmu pada hari ini dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena mata Tuhan yang ada bagi saya dan saudara, dan matamu arahkan kepada Dia, dan untuk terus melangkah maju dan berkata,
Tuhan, musim ini kami akan lewati, tantangan ini kami akan lewati bersama dengan Tuhan, kesulitan ini kami akan hadapi bersama dengan Tuhan, beban ini kami akan pikul bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan Tuhan, akan melihat seluruh umat-Mu pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Kami berkata Tuhan, kesulitan, kesukaran kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Beban kami akan pikul bersama dengan Tuhan. Dan dalam pertolongan Tuhan memampukan kami untuk menjadi pemenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau akan memberikan kemenangan kepada umat-Mu, memberikan pertolongan, memberikan pintu yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa. Selain pertemuan di rumah kita sekarang kita dengan tubuh dan darah. Kau sudah berkorban segala-galanya bagi kami. Nyawa Engkau berikan. Engkau datang supaya Engkau berikan hidup kepada kami, supaya kami tidak mati dan binasa. Dan kalau nyawa Engkau berikan, maka kami percaya Tuhan, Engkau juga melihat kami dan pertolongan Tuhan. Akan dinyatakan bagi seluruh umat, kami semua akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami masih kami dengan Tuhan dan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba, berkati bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih hidangan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Saudara kasih Tuhan kalau yang dapat apa itu ada di belakangnya ada ini. Iya. Nah, ini bolak-balik ini ada anggur sama rotinya, jadi nanti dibuka. Ya, oke. Ya. Saya akan bacakan berapa itu firman Tuhan sebagai landasan bagi kehidupan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari angkat roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya bahwa inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat awan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepadamu, terima kasih kami. Dari hati kami terus berikan kepadamu atas kasih karyamu, pengorbananmu Tuhan bagi kami yang tidak terilah darah yang mahal, bilur-bilur yang dipecahkan untuk kami, supaya kami bisa berhidup dalam nama-Mu. Engkau datang, Kau mati, menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini Tuhan kami ada kembali dalam persekutuan ini Tuhan. Yang dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau yang telah melakukan segala-galanya bagi kami. Maka Engkau juga pasti berperkara dengan umat-Mu pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sesuka, sesulit, seberat apapun Tuhan yang harus mereka pikul, yang harus mereka hadapi, mata Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, pintu yang terbuka ada bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu Tuhan juga yang meninggalkan tempat mereka untuk boleh datang mencari Engkau, bersekutu, beribadah, membawa hidup mereka ya Tuhan. Sekalipun ada perjuangan, ada waktu, ada tenaga dikorbankan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan akan berkati setiap kehidupan kami. Tuhan akan berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau sedang memperkaya kami dengan banyak-banyak ya Tuhan, pengalaman secara rohani. Dan supaya kami diperkaya dalam banyak hal ya Tuhan. Dan diperkaya kami Tuhan berjalannya ke depan Tuhan, supaya kami jadi orang-orang juga ya Tuhan, membagikan apa yang telah Tuhan lakukan melalui kehidupan kami Tuhan. Kuatkan terus langkah setiap umat-Mu, kuatkan terus setiap keberadaan mereka, kuatkan terus setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang diusahakan Tuhan tolong. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang dalam pendidikan juga mereka boleh menyelesaikan dalam pendidikan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan boleh berkenan mengangkat dan memberkati umat-Mu Tuhan. Baik secara rohani khususnya Tuhan, dan juga secara jasmani akan mengikuti kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima
Terima kasih, kami bersyukur kepada pagi hari ini, siang hari ini, buat firman-Mu, buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala sudah menyampaikan firman. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya Saudari Novrin coba kita dalam doa. Ya, mari kita harus dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami hanya datang padamu Bapak, membawa seluruh kehidupan kami. Kami datang kepada Bapak. Terima kasih atas hidup, nafas, kesempatan dan Engkau terus mengizinkan kami untuk beribadah, melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur Bapak Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami bisa ada di rumah-Mu Tuhan, beribadah, mendengar firman, memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kudus syukur kami Tuhan. Kami datang kepada Bapa, Engkau berkati setiap tangan yang akan memberi. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dalam pekerjaan, studi, di mana saja mereka berada ya Bapa. Kau berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan syukur kami menyerahkan ke dalam tangan penuh kuasa Bapa. Hanya dalam Yesus dalam orang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk mengirim persembahan kita akan pujian selamanya Kau Tuhan. Masuk dalam doa syafaat. Ibu Sri akan membawa kita dalam doa syafaat. Ada seluruh jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan.
untuk siang hari ini Tuhan, kalau kami masih dipertemukan di tempat ini Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu di tempat ini menaikkan doa syafaat kami Tuhan, Tuhan sucikan hati kami Tuhan, kuduskan mulut bibir kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Mungkin hidup kami selama berapa ini Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami juga telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah setiap tubuh dan darah yang telah kami terima siang hari ini Tuhan, boleh menjadi Tuhan peringatan kami itu segala pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang telah menerimanya Tuhan diberi pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Berkatilah kedua hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang begitu setia Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh berakar di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kau berkati dalam kehidupannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, keluarga mereka Tuhan, setiap pergumulan yang ada Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kedua anak mereka juga Tuhan yang telah Kau titipkan Tuhan, Tuhan Kau berkati Tuhan dalam pertumbuhan pendidikan Tuhan, setiap kebutuhan mereka Tuhan, biar Tuhan yang menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan setiap pergumulan mereka satu persatu Tuhan. Setiap pergumulan dalam pendidikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan, dalam usaha apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang campur tangan, biar Tuhan sendiri yang menjadi jawaban setiap doa-doa serta pergumulan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami itu juga menyerahkan Tuhan Bapa abadi Tuhan, yang begitu setia Tuhan, kami boleh menempatin di tempat ibadah ini Tuhan. Kau urapi dalam kehidupannya Tuhan, rumah tangga, pekerjaan Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan, usaha Tuhan. Tuhan, biar Engkau juga yang campur tangan Tuhan. Engkau berkati segala setiap pergumulan juga kami taruh di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga Bapa Habadi ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Setiap persoalan Tuhan, permasalahan Tuhan juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan Bapak Presiden serta bawahnya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Setiap pergumulan permasalahan juga Tuhan yang campur tangan Tuhan. Engkau taruh hati akan takut akan Engkau Tuhan, setiap permasalahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, juga Kau urapi Tuhan setiap tim dokter Tuhan, tim dokter, perawat Tuhan, juga TNI Polri Tuhan, juga Engkau urapi Tuhan. Setiap keluarga mereka juga Engkau lindungi Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa besar pengorbanan mereka buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biar semua itu menjadi tanggung jawab setiap pemimpin kami Tuhan, serta taruh hati takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa inilah hikmat yang harus kami jalani Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau urapi juga seluruh pelayan-pelayan-Mu pada siang hari ini Tuhan, sebagai singer, pemain musik Tuhan, WL Tuhan, penerima tamu juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap jabat pelayanan minggu ke depannya juga kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendirian ikut campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, kita akan mendengarkan waktu jemaat untuk 1 minggu yang akan datang. Kepada Saudara Julius kami persilakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada cukacita? Ada. Ya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan warta untuk 1 minggu ke depan.
Terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini, baik secara online dan online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Doa kami supaya minggu ke depan dan seterusnya Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat terus bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya 1 tanggal 14 Februari 2001, WL Saudara Robi, Singer, Saudara Tenus, Saudara Miles, Saudara Markus, Warta Saudara Markus, Doa Syafaat Ibu Siti, LCD Saudara David, Aser Saudari Novia, Saudara Iwan. Tim musik Ibadah Raya 1, keyboard Saudari Feby, gitar menyusul, bass Bapak Gembala, drum Saudara Merinus. Ibadah Raya 2, WL Ibu Gembala, singer Saudara Aiki, Saudari Novita, Saudara Samuel. Warta Saudara Novita, Saudari Novita. Doa Syafaat Ibu Diana, LCD Saudara David, Akser Saudari Novia, Saudara Desoi. Tim musik keyboard Doa Kamis, hari Kamis pukul 18.00. Doa ada di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudari Nofrince. Sering firman Tuhan Saudara Robi. Dalam terdapat Hakim-Hakim 8. Doa hari Jumat pukul 18.00. Doa Ibadah kami pada hari ini, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati kami semua yang melayani, yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau melihat, mengetahui, mengenal kami semua Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat semua ada, bahkan rekan-rekan kami juga semua yang berulang tahun juga dalam minggu ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dalam setiap apa yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
pada hari ini, semua yang sudah melayani, semua yang sudah berkorban memberi. Tuhan memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semua dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Kamu akan berkati setiap iman mereka dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang yang bersaksi atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap punya dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami jadi berkat bagi orang lain, bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan untuk berkati semuanya. Mari kita bersaat terus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.